menyampaikan presentasi proposal saya. Sebentar saya screen. Kada jelas suaranya si apa namanya? Rahmi Ajis, Pak. Kurang nyaring ya, Pak? Mendekatkan dan tes. Ya, lumayan. Ya. Silakan. Ya, jadi lo lanjutkan lah. Ulun tanya, share screen-nya sudah tampil kalau Pak? Sudah. Tinggal di F5 aja lagi. Oh iya. Jadi nama saya Rahmi Anjis, saya jurusan Teknik Informatika dengan NIM 3101 2634 tanggal lahir yang 20 Desember 1995. Jadi proposal kali ini saya mengajukan dengan judul pemanfaatan node MCU untuk penelitian saya alam berbasis web service. Jadi yang pertama-tama di sini adalah latar belakang. Ini saya menuliskan karena judul saya adalah keamanan. Jadi penelitian saya di sini adalah berinti kepada keamanan rumah, karena kita tahu rumah merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, seperti kita tempat berlindung, tempat berteduh, dan juga seperti kita ketahui secara rahasia umum bahwa tempat ini adalah tempat yang dimaksud rumah adalah tempat yang biasanya juga kita menyimpan barang-barang berharga kita yang seperti perhiasan, alat-alat rumah, dan sebagainya, hal-hal yang barang berharga. Nah, jadi di situ hal ini sering terjadi, dijadikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, contohnya seperti kemalingan atau segalanya. Jadi dengan adanya hal tersebut membuat saya berpikir bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang banyak sekali sistem keamanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, ya itu salah satunya yang saya pilih di sini dengan mengadakan sistem keamanan dengan menggunakan smartphone sebagai salah satu peningkatan kita dalam membuat sistem keamanan untuk keamanan rumah. Nah, kita ketahui smartphone juga untuk sekarang sudah banyak di mana-mana, bahkan hampir semua orang memiliki hal tersebut. Karena itu adalah sebuah tanda plus untuk sistem keamanan menggunakan smartphone kita. Dan di sini ada identifikasi masalah, yaitu yang saya temui sebelumnya, yaitu adalah kekurangan dengan ruang lingkup pemantauan yang masih terbatas, di mana sistem keamanan yang dulu, yang jadul, ruang lingkup pemantauan yang masih berbentuk lokal, yang hanya mencakup sekitar, dan jika kita keluar di daerah tersebut maka kita tidak bisa melakukan pengamatan tersebut lagi. Pada dari situ saya melihat ada kekurangannya. Dan selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem keamanan dengan memanfaatkan mikrokontroler node MCU dengan spesifikasi ESPN 826 dengan menggunakan sensor PIR pasif infrared untuk meningkatkan sistem keamanan tersebut. Dan selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem keamanan dengan memanfaatkan node MCU ini yang menggunakan pasif infrared untuk meningkatkan silent alarm berbasis web service
kritis adalah meningkatkan serta memaksimalkan jangkauan keamanan rumah pada saat kita sedang kosong atau ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut. Dan di sini ada tabel kerangka pemikiran di mana seperti yang kita baca tadi, masalah tersebut adalah di dalam ruang lingkup pemantauan yang masih terbatas. Sistem keamanan tersebut hanya mencakup sekitar perumahan saja. Jika keluar dari daerah tersebut, maka pengamanan tidak bisa lagi dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan hardware node MCU atau yang disebut microcontroller node MCU dengan kendali utama dan pemroses hasil sensor, dan ditambah dengan sistem alarm dengan sensor petir atau infrared. Dan pengembangannya menggunakan program dan hardware DMCU dengan pengujian algoritma dengan penerapan menggunakan maket prototype dan pengujiannya menggunakan netbook, maka mendapatkan hasil pemanfaatan DMCU alarm berbasis web service. Dan di sini jenis penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya adalah penelitian kognitif dengan menggunakan pendekatan menggunakan teknik sampel di mana teknik pengukuran datanya nanti akan dilakukan selama proses berjalan perakitan alat tersebut dan mendapatkan sampel-sampel tersebut sampai akhirnya nanti terdapatkan sesuai hasil yang kita inginkan. Oke, dari situ saja presentasi saya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Pak Budi, silakan. Belum dulu kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmi ini angkatan 2014 lah. Tinggi Pak, 2014. Berarti ini sudah injury time ini kayaknya. Iya. Kalau saya sih tampak nih, kalau secara risetnya tampak tidak ada permasalahan yang muncul di uraian yang tadi, Rahmi. Jadi sisi penelitiannya tampaknya nyaris sama sekali ke deda tuh. Terus kayak apa lah? Anunya lah, Pak Boy. Maksudnya permasalahannya? Ya itu di latar belakang tadi kan saya lihatnya remang-remang itu. Oh ini. Jadi permasalahan tersebut sebentar. Sini. Pindahkan layar. Jadi yang tersebut itu apa permasalahannya itu yang ada jelas itu? Ya, permasalahan tersebut ada di situ membuat kekhawatiran jika pergi kita meninggal rumah. Gini, Rahmi. Ya, Pak. Dirimu ini tampaknya kan tidak pernah membaca hasil penelitian sebelumnya kan. Jadi kalau di Simik Banjarbor itu kan banyak banget tuh penelitian yang kaitannya dengan ini. Mungkin Bapak Hadi itu banyak di anak buah di bimbingan. Dan kasusnya mungkin mirip-mirip lah. Dan kalau misalkan yang diusulkan ini satu sensor aja, maginya tambah parah tuh. Punya Pak Hadi dulu lengkap kayaknya anunya. Ada bimbingan Pak Boy yang sebelumnya kayaknya lengkap juga sensor yang digunakan itu. Dari dengan Pak Boy. Pak Boy lah Pak Hadi. Yeah. Ada sensor PIR, ada sensor yang lainnya, ada ultrasonik macam-macam. Itu pun masih tampaknya masih mental di Pak Hadi itu. Apalagi yang mohon maaf ini yang sekarang ini saya masih kadang mau membaca ini apa yang maksudnya secara inilah apa yang jadi masalah. Kemudian apa yang akan diselesaikan itu belum jelas tertera di baik itu di proposal ataupun di uraiannya tadi. Jadi sebenarnya latar belakang di presentasi ulun ini aja secara lisan aja apa yang kira-kira bermasalah dari misalkan sistem keamanan rumahnya orang terdahulu atau dari penelitian sebelumnya, kemudian yang oleh Rahmi kira-kira dianggap bermasalah dan akan diselesaikan dengan usulan penelitiannya ini. Nah, dari penelitian sebelumnya itu Pak, beliau itu memakai Arduino, tapi beliau memakai Arduino menggunakan
interface-nya menggunakan komputer. Jadi sistemnya tuh kayak masih tidak global punya lah siapa? maksudnya. Punya siapa? Jadi Coba dijelaskan. Rame. Banyak orang yang sudah sebentar, apa Pak. namanya, yang sudah pakai Arduino, sudah pakai NetMCU, terus jelas sensornya sekian banyak, itu yang ini kan. Nah kalau saran saya sih gini aja, karena ini kan waktunya Ya, kan mepet tuh. gimana, Pak? Coba Rahmi baca salah satu atau cari hasil penelitiannya bimbingannya Pak Boy itu kan yang kaitannya dengan ini. Kemudian kemarin itu kalau ada salah lah menggunakan apa namanya Telegram sebagai media untuk mengingatkan si usernya. Nah ada alarm palsunya yang terjadi di Telegramnya itu aja yang Rahmi baiki sekarang. Itu lebih jelas apa namanya tujuan penelitiannya adalah memperbaiki sistem alarm palsu yang terjadi pada penelitiannya siapa sebelumnya itu. Daripada Rahmi membangun dari awal terus karena yang jadi masalah Rahmi kan menggawi seorang ini akan apa namanya disubkan ke orang lain untuk mengerjakan alatnya dan orang itu kada tahu ini pokoknya yang penting gawikan jadi ada jelas apa yang dikerjakan. Jadi mohon maaf lah ulun sejujurnya menggawi serangan gitu. Jadi ulun dapat proposal ini dari anu juga Pak, dari Stimik juga ini dari si Rahman sebelumnya dia menggunakan sistem alarm silent alarm juga, tapi saya ingin mengupgrade-nya karena kekurangannya di situ. Beliau tidak bisa mencakup keluar saat kita keluar daerah tersebut dia tidak bisa melakukan lagi dan kekurangannya di situ. Jadi saya ingin melakukan kekurangan tersebut supaya kita tetap bisa apa namanya memantau tersebut. Iya, agak jelas ini apa namanya yang dimaksud keluar itu keluar apa? Jadi beliau itu meneliti di dalam perumahan, Pak. Nah, di perumahan jadi sistem alarmnya tuh di dalam ruang lingkup perumahannya saja. Nah, pada saat nanti kita keluar dari perumahan tersebut, kita tidak bisa lagi memantau keamanan yang beliau buat tersebut. Nah, di situ ya, yang saya maksud. Saya potong. Nah, itu kan keamanan di perumahan itu belum jelas si Rahmi jelaskan apakah setiap rumah dipasangi sistem keamanan, apakah hanya di satu gerbang di depannya aja yang dipasangi, kemudian apakah sudah memanfaatkan apa namanya kan sudah banyak tuh yang dijual di pasaran itu yang sistem keamanan smart home segala macam itu. Ya. Nah itu kalau apa namanya dibandingkan Pak Pahdi dengan yang itu kemungkinan akan mental. Makanya tadi saya langsung aja to the point daripada kita bertele-tele kebanyakan ini. Langsung aja saya menyarankan ini, tapi nanti tergantung Pak Boy ini selaku apa namanya pembimbingnya. Ya. Kan ada bimbingan Pak Boy yang tadi pokoknya kaitannya dengan itu, kemudian dengan smartphone tadi. Itu sudah jadi, sudah selesai. Nah, saya kira tinggal diperbaiki di bagian programnya aja. Jadi Rahmi fokus membaiki programnya aja. Jadi di tujuannya, ruang lingkupnya itu sudah ngikut apa yang sudah dikerjakan oleh kawan yang sebelumnya. Saya masih menyaksikan ini bisa dikerjakan secara apa namanya cepat, kemudian benar. Apalagi sensor yang dipakai hanya satu itu akan sangat bermasalah itu di sistem keamanan. Dan jenis sensornya hanya satu itu aja kan, kadang menggunakan sensor yang lain kalau dilihat dari sekilas tadi uraiannya. Kira-kira itu Pak Bahdi, mungkin kalau dari lu Pak Boy. Silakan Pak Bahdi mungkin mau dilanjutkan. Mungkin ada tambahan, silakan. Hampir sama sih dengan Pak Budi. Kan kalau saya baca dari awal sampai ke bab 3-nya, saya masih bingung. Ya sama, masalahnya apa, kemudian apa yang hendak ikam gawin, kayaknya aku masih bingung lagi. Kan dari rancangan, sebenarnya alatnya ini karena kayak program, kemudian yang masuk Telegram apa aja, kemudian terus kan dari judul di sini kan ada web service. Saya kira tadi web service ini pakai web mungkin kontrolnya atau yang berbasis web, ternyata kerja pemakaiannya Telegram bot. Ya, saya kira tadi yang dikontrolnya pakai awalnya sih waktu membaca judulnya dikira pakai website, jadi bisa dikontrol pakai website seperti apa. Awalnya pakai Telegram. Nah, sama sebenarnya saya mintanya itu runtut lah dari awal sampai ke bab 3 tuh diruntut. Masalahnya apa, kemudian tadi kan kalau tadi kamu cerita ini ternyata di lapornya ada kayaknya. Misalkan kamu cerita tentang bapak siapa tadi atau kamu cerita tentang siapa tadi, tapi
di sini di pendahuluan latar belakang ada si Rahman Pak ada masukkan sini. Rahman. Iya Pak. Nah di sini kan tidak dijelaskan misalkan apa kekurangannya, jadi apa yang pengen kamu perbaiki. Kemudian ya di latar belakang permasalahan pemantauan masih terbatas. Terbatas ini kan agak luas pengertian terbatas. Terbatas maksudnya terbatas apa? Jadi mungkin lebih dijelaskan masalahnya apa. Kemudian nanti kan biasanya kan diminta kalau masalahnya ini nanti di bab 3 tuh ada pembuktian masalahnya. Kadang-kadang kan pembuktian masalah itu bisa dari memang orang kehilangan atau data dari kepolisian atau bisa dari kuesioner yang bisa membuktikan bahwa di latar belakang masalah itu bisa dibuktikan. Kalau yang saya lihat ini kan ada nggak ada pembuktian bahwa masalahnya memang ada? Saya pikir karena itu pengembangan, jadi saya memasukkan data-data yang dari si masyarakat tersebut. Oke, berarti kamu bahas juga di bab 3-nya. Di bab 3-nya kan sini kamu tidak ada membahas, oke, kamu perbaiki yang sebelumnya. Berarti nanti dibahas di bab 3-nya bahwa memang masalahnya ini, kurang ini. Berarti dibuktikan dengan penelitian orang yang memang ada permasalahan. Sebenarnya kalau minta banyak-banyak pun agak takut saya, karena kan sudah injury time. Jadi ya saya mintanya itu ya diperjelas saja, tidak runtut lah. Diperjelas. Ya masalahnya apa, kemudian oke, masalahnya ini, kemudian kamu jelaskan lagi masalahnya itu apa di bab 3-nya, jadi sampai bikin itu. Kemudian dijelaskan antar Ampunicam ini apa sih kelebihannya dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kalau Telegram nih di sini pun yang kayak diagram konteks perlu diperbaiki juga tuh, diagram konteksnya. Panah-panahnya mungkin agak perlu diperbaiki. Oh iya. Kemudian yang bentuk misalkan ini Telegram nih. Ke Telegram tuh apa aja sih masuknya? Kan kamu nih bahas tentang Telegram loh. Iya Pak, ya Pak. Nah, yang masuk Telegram tuh apa aja, Girang? Yang masuk instruksinya, Pak. Instruksinya kah? Terus apakah pokoknya di mana sih Telegramnya itu yang bisa memperbaiki masalah keamanannya? Belum lagi nanti masalah itu, masalah yang spam. Biasanya kalau saya ke Telegram ini kalau keadaan spam pasti spam. Spam kan itu alatmu ini kalau ada yang bergerak ini masuk Telegram kayak itu loh. Iya Pak, notifikasi kayak SMS. Kalau ini bergerak terus berarti terkirim terus. Enggak, dia kan mendeteksi manusia gitu. Ya, kalau ada yang bergerak loh, kirim Telegram loh. Nah, kalau karena bergerak itu bergerak terusnya terkirim terus atau ada? Jadi tujuannya itu memang kita tujukan untuk mengirim notifikasi terus sampai si user membaca notifikasi tersebut, baru kita bisa hentikan gitu Pak. Menghentikannya kayak apa? Menghentikannya nanti pakai ini komen Pak. Jadi kita nanti kan bikin komen di botnya itu. Nanti kita bikin tulisan stop atau gimana. Iyalah, rata-rata pokoknya kalau Telegram ini masalahnya pasti di spam Pak. Ini menyepam. Kalau bergerak harusnya terkirim terus. Nah, paling saya minta tambahnya di sini kayak apa sih kamu mungkin rancangannya biar atau logikanya biar tidak terjadi spam Telegram. Rata-rata memang biasanya dia yang bikin Telegram dia lupa atau kebanyakan lupa mengatasi spam Telegram. Ya pasti nge-spam terus. Tapi kalau yang saya inginkan memang maunya spam gitu Pak. Jadi sebelum si user mengetahui tersebut, maka dia akan mengirimkan terus. Kecuali saat si user membaca dan si user tersebut meminta untuk stop, baru spam tersebut selesai. Mungkin tujuan saya seperti itu.
Bisa kira-kira. Jadi terus kamu ketik stopnya stop. Iya. Atau gini aja logikanya, misalkan lo spam terus lo mampihnya kayak apa? Iya. Berarti pokoknya harus kalau ada spam kita harus membuat komen stopnya gitu lah Pak. Pokoknya kan kalau kita bergerak harusnya terkirim terus lo. Anggaplah terkirim terus. Nah, mampihi terkirimnya tuh kayak apa kira-kira logikanya? Kalau ulun sih logikanya nanti ulun coba untuk menghentikannya memakai komen stopnya Pak. Stop. Jadi kita coba untuk dimatikan sementara. Kita restart si node MCU tersebut, jadi otomatis. Nah, sedangkan kita kan jauh nih. Kita kan di luar tidak di HP kita kan jauh nih. Alatnya misalkan di tempat di rumah. Saya di kampus, kalau terkirim terus lo, nah mampihnya tuh kayak apa? Ya melalui di botnya Telegram tadi. Di bot Telegram. Enggak, kita coba. Kau lah kira-kira. Kita coba di situ restart. Kau lah kira-kira bot Telegramnya. Katanya Pak, membuat itunya nggak Pak? Bikin kan, komennya buat anunya. Ceritanya kan anak mampih kan tadi pakai bot Telegram lo. Gini. Jadi misalkan tulis stopnya lo. Nah, yakin bisa lah gitu. Belum yakin sih Pak. Cuma ulun coba itu. Tapi kalau ulun jujur aja Bang. Kalau bisa kayak itu, kalau bisa kayak itu kayaknya ini tambahan bagus. Karena yang sebelumnya kan dia ada pakai relay atau pakai apalah. Saya baru ketemu jawabannya pakai bot Telegram. Kayaknya bagus sih kalau kamu bisa bikin stopnya itu pakai komen di Telegram. Apalah pokoknya lewat handphonenya kita memati spamnya tuh. Kayaknya bagus. Kalau bisa. Geng. Soalnya kemarin ulun cari riset komen-komen, ada juga ulun baca kayak apa komen-komen soal node NCU tersebut gitu. Mungkin ulun cari nanti kayak bisa. Ya, pokoknya kalau bisa matinya lewat handphone kayaknya oke. Kayaknya oke saja. Itu tambahan yang lumayan bagus. Jadi intinya saya minta runtut lah dari awal sampai ke 3 terus. Kemudian di alatnya dijelaskan. Di Telegramnya itu apa? Terus kalau diagram konteks tadi malah. Ya, yang penting tuh kamu dikerjakan karena kamu udah. Ya Pak. Main. Terima kasih. Saya kira cukup Pak Boy. Oke, masih Pak Budi, Pak Fahdi. Jadi Rahmi itu yang masukan dari Pak Budi sih memang bagus tuh. Jadi daripada dari awal mungkin kamu ngambil kendala dan kasus yang jadi masalah di penelitian sebelumnya ya. Jadi intinya itu seperti kata Pak Fahdi tadi juga, yang sebelumnya itu Telegramnya akhirnya ngirim pesan terus-terusan, nyepam dia. Iya. Nah, solusi kamu tadi bagus tuh pakai misalnya komen, dia langsung menghentikan proses pengiriman. Lalu nanti diaktifkan lagi, ya. Nah, seperti itu. Itu malah bisa lebih simpel jadinya kamu penelitiannya, tapi terarah. Nah, paham ya maksudnya dari Pak Budi dan Pak Fahdi tadi? Iya, Pak Budi tadi. Pak Fahdi tadi. Iya. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu ke penguji untuk supaya karena tadi itu penekanannya kamu harus segera ngerjain nih di ujung tanduk. Ya. Yang ulun mau tanyakan lagi sama Bapak Budi tadi Pak. Yang Pak Budi tadi tuh maksud beliau tuh ulun tuh melanjutkan masalah di penelitian yang mana ya, maksudnya yang penelitian sebelumnya itu yang ada. Nih sebenarnya untuk penelitian sebelumnya dimaksud Pak, kalau saya nggak salah tangkap itu kan memang beberapa waktu yang lalu kami ada nguji juga yang serupa, masalahnya sama. Akhirnya Telegram itu begitu ada yang bergerak, kemudian bergerak lagi, dia akan ngirim terus-terusan gitu loh, terus-terusan ke Telegram tujuan. Nah itu kan akhirnya nyepam. Iya Pak. Sebenarnya sama. Jadi itu yang dimaksud oleh Pak Fahdi tadi juga, kalau saya tidak salah tangkap gitu. Iya. Belum ngerti yang Pak Fahdi tadi, cuman yang Pak Budi tadi Pak yang kurang ngerti.
Sama ya. Iya Pak Budi ya. Kalau nggak salah gitu ya. Itu kan untuk melengkapi kekurangan yang penelitian sebelumnya masalah spamming Telegram. Oh, jadi yang dimasalahkan yang spamming tadi telah. Iya, betul. Nah, itu kemarin permasalahan yang kami nguji beberapa sistem keamanan rumah, kemudian apa itu sama, akhirnya Telegramnya penuh. Ya kan? Nanti yang penting kamu paham dulu masukan dari penguji, nanti kita diskusi. Ini malah simpel, bagus nih. Saya setuju banget. Jadi saya sudah ada yang ditanyakan nggak dulu? Sudah hampir 7 iya, tahun. Iya, Pak Budi betul. Kenapa Pak Budi? Sudah hampir 7 tahun sayangnya sudah kuliah. Baik. Keasikan mengganggu gitu. Karena Bapak pegawai bagus. Cuman itu tadi aja biar waktunya cepat. Lagi pula karena tinggal kan itu kan sudah jadi skripsi, karena tinggal ditanya Pak Boy siapa kawan mahasiswa yang sudah lulus, kemudian di naskahnya dilihat, diminta ke Pak Boy, habis itu diambil aja itunya apa namanya. Tapi harus disebutkan sumbernya ini berdasarkan penelitian si Anu, tujuannya dulu ini, sekarang masalahnya ada apa di sana. Tadi kan Pak Hadi sudah jelaskan terus detailnya, ada spam. Nah, spamnya itu yang diperbaiki di sini. Nah, kalau bisa menghubungi orangnya sih akan lebih bagus lagi itu. Oh, jadi yang pian maksud itu ulun mengambil masalah dari si naskah orang tersebut, ya gitulah. Ya, jadi bukan masalahnya, cuman sisa persoalan kan waktu itu kan ini sudah ujian. Sudah menyisakan permasalahan di spamnya itu yang ditanyakan Pak Hadi. Akhirnya kan pada saat sampai revisi pun tampaknya itu kan belum bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan. Nah, saya kira masalah sisa itu tadi yang oleh Rahmi mungkin bisa dilanjutkan ininya. Jadi tanpa perlu membangun lagi, tanpa perlu memprogram dari awal lagi, karena tunggal itu aja, logikanya aja ya Pak Hadi. Nah, kalau saya sih mungkin saran sedikit, ini ada bocorannya, ada spoilernya nih. Itu harusnya ada delay dulu. Jadi kalau dia ngedetek sekali dari sensornya itu, jangan langsung langsung dikirimkan notifikasinya ke Telegramnya. Dipastikan lagi sekian kali, misalkan jika sekian kali bergerak, ada gerakan, baru dipastikan. Nah, pengujian yang berapa kali bergerak baru di notifikasinya dikirimkan itu yang jadi kontribusinya penelitiannya Rahmi, bahwa ini kalau misalkan mendeteksi orang bergerak di suatu ruangan, maka itu perlu dipastikan sekian detik dulu delaynya, atau sekian kali dulu mendeteksinya. Jangan sekali langsung kirim, jangan. Misalkan 5 kali kah, 3 kali kah. Nah, jadi pas pengujian kenanya itu, Rahmi tinggal menguji 3 kali mendeteksi dulu baru kirim, atau 5 kali dulu deteksi baru kirim, atau 10 kali deteksi dulu baru kirim. Kemudian setiap 3, 5, 10-nya itu dijeda berapa? Dijeda misalkan 5 detik, dijeda 10 detik, atau dijeda sekian detik, itu diuji coba semua. Sampai karena ketahuan dari sekian konfigurasi, 3 adalah dari misalkan 3 kali, 5 kali, 10 kali, kemudian dari 3 kali itu ada setiap 3 detik, 3 kali, 3 detik, misalkan itu tadi kan, berarti 3 kali 9. Anggap misalkan ada, mungkin sekitar 9 kali atau 12 kali pengujian itu mungkin sudah kelihatan karena hasilnya. Oh, ternyata yang efektif itu harus mendeteksi 5 kali dulu baru notifikasi, dan 5 kalinya itu dalam jeda waktu misalkan 5 detik, misalkan per kali deteksinya baru dikirimkan. Itu yang akhirnya bisa membuat tidak terjadi spam pada saat kita mengirim notifikasi peringatan ke Telegramnya. Itu loh yang jadi kontribusinya. Cara mengukur berapa kali, nah kemudian berapa waktu jedanya itu, kemudian baru dikirim notifikasi. Nah, itu kontribusinya sudah ada spoilernya lah, kira-kira kurang lebih demikian yang harus dilakukan. Pembuatan delaynya apalah. Jadi dibuatkan delay dulu. Ya, salah satu solusi tadi mungkin seperti itu. Ya kan, itu enak banget kamu sudah dikasih arahan, dikasih petunjuk lagi, spoilernya ada. Ya. Nanti kita diskusi dulu lagi, Rahmi, Mbak, habis ini ya. Jadi yang penting insya Allah kamu sudah dapatkan maksud dari penguji itu loh. Ulun tetap melanjutkan ini loh, Pak. Ulun nangkapnya tadi, ulun disuruh mengambil ampun orang itu dan melanjutkan, ulun nangkapnya kayak itu tadi, dan ulun hendak meluruskan, ulun tetap melanjutkan ini kan. Pada dasarnya sebenarnya sih bukan
membuat ini full, tapi kamu hanya kamu hanya mengambil khusus di bagian proses komunikasi bot Telegramnya saja. Oh iya. Ya. Bisa Jadi saja saya kan ini, misalnya ini prototipe yang dibuat ini hanya untuk mensimulasikan penelitian terdahulu, tapi ya. solusi untuk yang belum selesai di penelitian terdahulu itu ya di Telegramnya ini nanti. Kalau di bimbingan saya itu, Rahmi, itu sampai menguji berapa jauh sensor pair itu yang efektif. Misalkan 1 meter, Iya, 2 meter, 3 iya, meter, Pak. nah itu sampai ke sana. Nah, ini kan sudah kita misalkan ngikut aja apa yang sudah dikerjakan. Makanya tadi gampangannya alatnya yang sudah dikerjakan oleh kawan yang di bimbingan Pak Boy itu dipinjem kalau misalkan yang bersangkutan berkenan gitu, programnya diminta, kemudian perbaiki bagian itu tadi. Hanya nguji itu aja. Kira-kira kalau dia itu sudah saya jelaskan dulunya detailnya. Iya. Ya. Oke. Rahmi? Iya. Ya. Pak Pahdi ada tambahan lagi, Pak Pahdi? Cukup, Pak. Cukup. Ya. Oke. Clear aja ya, Rahmi ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Budi, Pak Pahdi atas arahannya. Mudah-mudahan bisa jadi lebih cepat ini untuk Rahmi Aziz ya. Dan lebih cepat. Kalau perlu siang malam, yang penting kamu tidak lupa mandi, tidak lupa sholat, itu aja. Iya, Pak. Ya, baik. Silakan ditutup presentasinya. Ya, terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Pahdi atas masukan yang diberikan kepada saya. Insya Allah akan saya lakukan apa yang kekurangannya tadi. Mudah-mudahan bisa lancar, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Rahmi, semangat. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, siap. Silakan meninggalkan lapangan upacara Rahmi. Langsung lah dikerjakan. Langsung, karena besok kontak saya lah, kita komunikasi dulu. Lewat WA apalah? WA biasa, WA saja kita. Ya, oke Pak. Makasih Pak, ulun keluar dulu. Semangat tuh kata Pak Budi, kata Pak Pahdi, semangat. Ya. Ya Pak. Amin. Selanjutnya ada siapa ya? Kayaknya ada yang menunggu di waiting room tuh. Rizky, kita lihat jadwal. Oh, lain belum. Rizky Maulana yang ketiga nih. Yang jam 2 ini harusnya Khalisa Iki An-Najib. Belum ada Bapak Dila orang kalah? Belum lihat, belum baik. Pon? Akbar biasanya karena tahu ulun ada katanya di room. Oh iya, bicara nya di luar room ini Bang lah. Di luarnya menunggu. Yang tulisan unsign ini siapa Bang? Rizky Maulana. Ya, kita tunggu dulu.